Duluan. Assalamualaikum warahmatullahi dalam aktivitas itu yang alhamdulillah kalau mengukur skala dengan apa yang apa? Saya mau gaji dapat WA mau dijemput ini kan enggak mau sholat asar udah aja tapi dulu di kota anaknya perempuan itu dalam hal menyusun skala prioritas. Apakah sementara dia lebih bahwa apabila anakmu, istrimu, hartamu, orang tuamu lebih kamu prioritaskan dibanding Allah, maka ada hadis. Itu kan ada hadis itu. Dan kita nyebut apa ini misalnya gitu. Aku sering ngadepin adalah skala prioritas. Al-Akh bertanya tentang skala prioritas. Terkadang kita berbenturan antara urusan keluarga dengan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpama kayak sekarang ada urusan pengen taklim tapi anak pengen dijemput, atau terkadang yang lainnya antar anak pengen ditungguin atau sudah mendengar panggilan azan sholat, mana dulu yang ditentukan. Maka ini butuh yang namanya ilmu fikih, ilmu fikih. Kalau seandainya kita berbicara tentang urusan yang urgent, urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan urusan Bani Adam, dilihat, dan itu nggak akan mungkin sama pada setiap waktunya, nggak bisa disamakan. Seumpama ada orang yang pengen ibadah karena sudah dengar azan, sudah dengar azan, tapi di saat yang sama dia harus mengantarkan anaknya, misal, atau menjemput anaknya. Bisa dikompromikan tidak? Kalau misal bisa dikompromikan, ya nyaman-nyaman saja. Anaknya disuruh nunggu, dianya ibadah dulu, karena itu panggilan Allah. Sebagaimana kata Al-Akh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan anakmu dan hartamu itu fitnah, ujian. Maka kedepankan urusan Allah dulu. Kapan? Ketika bisa dikompromikan. Baik, sekarang ketika tidak bisa dikompromikan, mau tidak mau anak itu nggak boleh nunggu. Sebab kalau nunggu, mohon maaf, tempatnya tidak aman. Atau saya khawatir dia akan keluar tanpa pengawasan karena masih kecil, belum nalar misalnya. Bagaimana? Anda jemput anak dulu. Kenapa? Karena ibadah itu, sholat itu belum tertuntut wajib harus. Belum tertuntut wajib dan harus, karena masih ada waktu yang panjang. Seumpama sholat zuhur, dimulai dari jam 12, maksimalnya sampai jam 2. Kalau sudah jam 2 belum sholat, maka ujurnya syar'i tidak. Kalau masih ujur syar'i dikasih kesempatan sampai last time, setengah jam lagi, setengah 3, itu baru terakhir. Nah, berarti masih ada waktu, sehingga dia jemput anak, karena anak posisinya terancam. Kalau dia tidak dijemput, dia akan kemana-mana ngeluyur, dan bahaya sekali untuk keselamatan anak saya. Saya khawatir, apalagi di daerah ibu kota misalnya. Jemput anak dulu, baru nanti diajak sholat bareng. Kalau misalnya seperti itu, maka dia sudah menentukan skala prioritas. Atau taklim, kebutuhan taklim dengan kebutuhan jemput anak itu lebih dulu, bukan taklimnya, tapi jemput anaknya. Taklim bisa dengarkan lewat YouTube, bisa dengarkan lewat rekaman, seandainya pun dia terlambat nggak hadir, tapi masih ada kesempatan. Tapi kalau anak tidak dijemput, berbahaya sekali, dan itu tanggung jawabnya Anda. Anfusakum wa ahlikum nar, lindungi diri Anda dan lindungi keluarga Anda.
dari panasnya api neraka. Jangan Anda dengerin taklim 1 jam, anaknya Anda di sana nggak dijemput-jemput dengan alasan mendahulukan ibadah taklim misalnya. Nah, ini beda lagi ini urusannya. Maka skala prioritas itu butuh yang namanya urusan fikih itu tadi. Dan insya Allah bisa kalau misalnya sambil bertanya. Nah, tafadhol. Tafadhol. Udah. Kapan, Pak? Ya. Tadi kan disinggung tentang kisah para nabi sebelumnya. Allah. Ya. Itu umat-umat yang terdahulu itu kan dikasih tahu kalau mau diturunin azab. Ya. Rasulullah kasih tahu juga kalau cuma dalam Quran. Sudah nggak dikasih tahu lagi secara langsung Ya. umatnya. Ya. Terus kita hari ini pertanyaan ini beda. Azab emang Allah turunin seperti kaum-kaum terdahulu yang di zaman sekarang, ama yang memang akibat udah manusia. Gimana itu bedanya? Nah, berarti ininya sama-sama azab. Ya kayak misalnya kan kasus sekarang kalah itu katanya azab. Oh ya. Ibaratnya Pak, Iya, gitu. iya, iya. Tapi ada nggak ada sebuah kepastian nih. Nah, artinya itu dari sisi keilmuan keagamaan tuh itu gimana tuh Ustaz? Beda ini kalau ada yang sumpah itu memang bukan ulah manusia tapi emang lu gua kasih apa namanya azab lu. Nah. Aku bahasa begitu tuh. Nah. Ini gimana itu Ustaz? Kapan? Nah, kapan suatu musibah itu dianggap azab? Ya, kapan suatu musibah dianggap azab itu pertanyaannya, sehingga kita bisa mengidentifikasi, oh musibah ini azab, ya, oh musibah ini bukan azab. Maka ketahuilah bahwasanya segala sesuatu pada awalnya adalah musibah. Segala sesuatu, ya, baik itu manfaat atau madorot, semuanya musibah. Karena arti musibah itu artinya ujian. Ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu yang menimpa manusia, entah dia lagi ada di langit atau ada di bumi. Menimpa manusia itu namanya musibah, ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama. Apa yang menimpa mereka dari semuanya yang menimpanya manfaat, itu ujian. Mau dipakai atau tidak dipakai, dipakai yang benar atau nggak mau dipakai yang benar, nah itu musibah, itu ujian berupa manfaat. Ada lagi musibah yang berupa madorot, ada lagi musibah yang berupa madorot. Kalau manfaat dapat fulus, ya, madorotnya bagaimana? Yang dapat PHK, bukan dapat fulus. Musibah dapat hujan air itu manfaat, ya. Tapi giliran musibah yang madorot bagaimana? Hujan airnya jadi banjir. Sampai sini jadi paham ya. Nah, setelah dia sudah tahu semua yang menimpa manusia itu adalah musibah, ujian dari Allah, entah dia bersyukur atau dia kufur. Itu poinnya. Kalau dari musibah tadi dia mendatangkan syukur, maka itu bukan azab. Dia dapat fulus karena ini barang enak, dia syukur, ya, dia syukur, alhamdulillah dapat fulus, dia pakai untuk yang baik. Maka ini musibahnya, ujian kemanfaatannya ini menjadi suatu barakallahu fikum pahala untuk dia. Sedangkan ketika dia diuji dengan harta, musibah dapat harta, musibah dengan harta, dia nggak syukur, dia pasti akan membelanjakan di jalan-jalan kemaksiatan. Maka itu musibah berupa azabnya, yang nanti akan menjadi azabnya. Baik, sekarang ada banjir bandang Ustaz, ada gempa bumi, ada tsunami, ada gunung meletus, ada kebakaran. Ini berarti semuanya musibah yang nggak enak. Kalau tadi musibah yang enak, dapat fulus, dapat tingkatan jabatan, dia menjabat, dia gunakan untuk apa jabatannya? Peraturannya mau dia pakai untuk apa? Ya, kalau dia pakai yang benar, maka ujian manfaat itu dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia tidak pakai untuk yang benar, itu azabnya. Ya, nah itu tadi yang enak-enak. Sekarang kita ujian yang nggak enak-enak, musibah yang nggak enak-enak nih.
dapat lagi gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, kebakaran. Bagaimana kalau kita menyikapinya dengan introspeksi diri? Ya Allah, ini mungkin saya banyak dosa, ya. Maka musibah itu yang nggak enak tetap tidak dikatakan azab untuk dia. Ya, dia kena banjir. Aduh, ini kayaknya introspeksi diri saya ini. Ini kayaknya karena warga sini masih buang sampah sembarangan sehingga air mampet, dan ketika ada banjir bandang menyebabkan banjir besar, atau aliran sungai nggak benar, atau dia introspeksi diri dulu, kesalahan dirinya sejauh mana untuk dia perbaiki. Maka musibah yang datang itu tidak bisa dikatakan sebagai azabnya, ya, karena dia mikirnya tentang introspeksi diri. Dia bisa menambah keimanan, dia bisa menambah ketakwaan, dia bisa menambah amal soleh. Wah, ini mungkin tambahan derajat saya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya adalah idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah sedang cinta kepada sekelompok kaum, pasti akan Allah kirimkan ujian untuk dia. Kenapa? Karena Allah ingin dengar syukurnya dia ketika diuji. Nabi Ayub diuji semuanya, hartanya habis, istrinya pada meninggalkan dia, anaknya mati semua, badannya lumpuh keluar nanahnya. Kalau orang lain melihatnya, wah kena kualat nih Nabi Ayub, ya. Tapi bagi Nabi Ayub tidak, makin pikir, makin seneng, makin jalan hidupnya dengan nikmat. Ya, orang lain melihatnya musibah, wah ini azab, wah ini kena laknat, wah ini kena kutukan. Ya, orang lain melihatnya seperti itu. Tapi bagi Nabi Ayub tidak. Maka Allah kembalikan kejayaannya, hartanya, anak-anaknya, semua yang dia miliki 2 kali lipat setelah kesembuhannya. Artinya, musibah itu kalau dia hadapi dengan rasa syukur, maka dia akan berubah tidak lagi menjadi azab, tapi akan menjadi suatu nikmat tersendiri. Bedanya bagaimana kalau dari musibah itu dia nggak mau introspeksi diri. Contoh yang tadi Al-Akh bilang, Amerika misalnya nyerang Palestina, mendukung Zionis misalnya. Nah, setelah dia dapat musibah seperti itu yang nggak enak, kira-kira berhenti apa makin lanjut? Kalau dia berhenti, ya, kalau dia berhenti, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya memang itu azabnya. Ya, sudah kena kebakaran, tetap dukung programnya Israel menyerang Palestina, tetap memanfaatkan, tetap ini, ya berarti memang itu azabnya. Bukannya berhenti malah makin lanjut. Sampai sini jadi bahannya hadirin ya. Nah, barakallahu fikum. Ya? Kami